Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Anti asing, anti asing. Tapi ketika Freeport diambil alih, malah marah-marah. Antek asing. Tapi ketika Newmont diambil alih, ngomel-ngomel. Artinya, kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Nah, yang dibangun oleh kelompok sana apa? Bikin OKOC, tutup. Tempe setipis ATM itu hoax. Berkali dia. Nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura itu hoax. Sandiwara Uno. Orang operasi plastik dibilang dianiaya itu hoax. Dan calon presiden mereka melakukan konferensi pers untuk berita-berita hoax itu. Mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa. Mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Kenapa? Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Kenapa Indonesia harus make great again? Sadar tidak kita bahwa ketika mertuanya dia berkuasa, 30 juta tanah diberikan pada perusahaan-perusahaan asing. Sama kamu tanya begitu? Ada sekian banyak kontrak karya mendapatkan 30 juta hektar tanah di Indonesia. Lalu sekarang menantunya menggerutu. Menggerutu pada siapa? Pada keputusan dengan kebijakan mertuanya sendiri. Lalu Jokowi disalahkan. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu. Satu persatu kita buka. Anggaran HAM, penculikan aktivis dan sebagainya. Bukan Jokowi pelakunya. Siapa yang kemudian mengelola hoax? Dan itu ada surveinya. Silakan kawan-kawan cari sendiri. Jangan pernah memilih orang yang pernah dipecat. Jangan. Jangan pernah memilih mereka yang diduga melakukan penculikan dan pelanggaran HAM. Jangan. Kalau kita mau pilih, pilihlah mereka yang bukan bagian dari masa lalu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya. Bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar.